Ini adalah Nubia Focus Pro 5G, smartphone baru dari Nubia yang menawarkan pengalaman fotografi yang lebih baik lah di kelas harganya. Ya, smartphone Nubia ini fokusnya ke fotografi, kelihatan kan dari bentuknya ya. Kamera utamanya 108 megapiksel, dilengkapi dengan OIS, EIS, serta ada kamera wide angle juga. Ada sliding shortcut button yang bisa diatur untuk membuka kamera dengan cepat. Ada juga capture button yang bisa digunakan untuk mengambil gambar saat foto-foto. Wah, ini sangat kekinian sekali ya. Nah, bahkan ada juga fotografi kit yang merupakan aksesoris tambahan untuk meningkatkan kemampuan fotografi di smartphone yang satu ini. Menariknya, harganya masih di bawah 3 juta rupiah. Tapi sebenarnya bukan cuma itu kelebihannya. Yuk, mari kita bahas. Hey, kalian tahu nggak bahwa ini bukan smartphone Nubia pertama yang kami review? Sebelumnya kami juga udah pernah bikin review smartphone Nubia lainnya. Misalnya Nubia Neo 2 5G ya. Kalau kalian kelewat mungkin ya taulah ya kenapa. Yuk, tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjut lagi ke Nubia Focus Pro 5G ya. Kita lihat aja paket penjualannya dulu. Nah, untuk paket penjualan yang kami terima itu ada 2 box ya. Ada box untuk smartphone-nya dan ada box untuk fotografi kit. Nah, kita lihat box dari smartphone-nya dulu ya. Isinya ada unit smartphone Nubia Focus Pro 5G dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu tentunya ada chargernya. Ya, ini adalah charger 33 watt. Kemudian tentunya ada kabel USB-C to C ya di sini ya. Lalu ada case pelindung dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Nah, sementara isi box dari fotografi kitnya itu adalah ada macro filter lens, ada 6 line starburst lens filter ya. Kalau dulu dibilang ini star filter gitu ya. Lalu ada case khusus yang ada filter thread-nya ya 62 mm. Nanti kita cek bagaimana hasil foto-fotonya kalau pakai fotografi kitnya ini. Oh ya, tapi ada sedikit catatan ya. Untuk fotografi kit ini persediaannya terbatas. Untuk cara mendapatkan nanti kita bahas di dalam pembahasan harganya. Nah, sekarang kita lanjut ke desainnya dulu. Smartphone ini gayanya serba flat, jadi si belakangnya flat, frame-nya juga flat ya. Bagian belakangnya menggunakan desain dengan 2 warna berbeda, two tone lah di sini ya. Unit yang kami review ini warnanya light brown atau coklat muda di sini ya, atau tepatnya coklat muda dengan putih. Nah, untuk varian warna yang ini dia pakai material vegan leather untuk bagian back covernya. Sementara ada varian warna lain yang classic black dengan bahan covernya dari kaca. Nah, baik untuk yang warnanya classic black maupun yang light brown ini, bahan frame-nya itu sama-sama pakai polikarbonat. Nah, untuk dimensinya, smartphone ini panjangnya 166 mm, lebar 76,1 mm dan ketebalan 8,2 mm. Bobotnya ada di angka 217 gram. Ini sebenarnya agak sedikit berat ya untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh. Nah, kalau dilihat dari sisinya di sisi kanan dulu, kita lihat ada tombol slider. Nah, ini fungsinya standarnya ini untuk buka kamera dengan cepat. Tapi ini bisa di custom sebagai shortcut untuk membuka pengaturan sound mode, recorder atau flashlight juga bisa. Kemudian ada tombol power berwarna merah yang ini sekalian berfungsi sebagai fingerprint scanner. Selanjutnya ini ada capture button yang berfungsi untuk mengambil foto saat menggunakan kamera. Nah, di sini perlu diperhatikan ya bahwa tombol ini hanya aktif saat kita membuka kamera dan smartphone-nya ada di posisi horizontal. Kalau posisinya vertikal atau berdiri, tombol ini tidak berfungsi. Ini mungkin untuk memindahkan kemungkinan dia tertekan secara tidak sengaja. Karena kan kalau dia dalam kondisi berdiri ini harusnya agak tergenggam sama tangan ya. Nah, hadirnya tombol slider dan capture button ini membuat smartphone ini menjadi cukup beda dengan smartphone Android lainnya di kelas harganya. Tapi kok jadi mirip yang satu itu ya? Nggak apa-apa lah ya, kan keren. Oke, beralih ke sisi atas. Di sini ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray non-hybrid. Jadi ini hanya bisa dual nano SIM, tidak ada slot untuk micro SD di sini. Kemudian ada tombol volume. Di sisi bawah ada mikrofon lagi. Jadi total mikrofon di smartphone ini ada 2. Kemudian ada port USB-C dan ada grill speaker ya. Jadi di sini kelihatan ya bahwa di sini tidak ada audio jack dan hanya ada 1 speaker saja. Speaker di sini itu dikatakan menggunakan solusi audio dari DTS. Terkait kualitasnya ini memang udah mencukupi ya. Detail suaranya cukup bagus ya, cukup tinggi walaupun memang cuma pakai 1 speaker doang. Hanya saja volumenya yang rasanya agak sedikit kurang lantang ya, tapi secara umum suara dari speaker ini terbilang masih bisa dinikmati, bukan yang asal ada suaranya doang ya. Oke, kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,72 inci, panelnya panel IPS. Resolusinya 2400 x 1080 pixel atau Full HD+. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Nah, kalau bicara soal refresh rate, ini bisa adaptif. Jadi dia bisa naik sampai 120 Hz kalau ada aktivitas dan dia akan turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas.
Nah, untuk brightness atau tingkat kecerahannya dari pengujian kami, layar smartphone ini bisa mencapai 550 nits baik untuk kondisi indoor maupun kita simulasikan untuk outdoor. Nah, untuk penggunaan outdoor di luar ruangan, kalau mataharinya terik banget, akan terasa emang agak kurang terang. Tapi kalau langitnya lagi berawan gitu ya, apalagi untuk penggunaan indoor ini udah cukup banget. Nah, untuk color gamutnya, smartphone ini hanya memiliki satu mode warna saja. Untuk hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau layar smartphone ini diarahkan untuk ke 100% sRGB, baik coverage maupun volumenya. Nah, untuk bezel di sini. Nah, ya memang sih kalau bezel ini kanan kiri ya agak tipis sih sebetulnya, walaupun bukan yang paling tipis. Dan atasnya sedikit lebih tebal dan bezel bawahnya lebih tebal lagi sedikit ya. Memang nggak bisa dibilang simetris, tapi ini masih termasuk wajar lah untuk kelas harganya. Kan di bawah 3 juta ya. Nah, lalu untuk earpiece ini ada di bezel bagian atas dan ini adalah unit earpiece aja, tidak merangkap speaker ya. Nah, kemudian di sini ada kamera selfie dengan mode punch hole. Jadi lumayan kekinian. Ini adalah kamera 32 megapiksel dengan bukaan f2.45 dan ini adalah kamera fix focus. Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Sekarang kita beralih ke sisi belakang. Nah, kamera utamanya pakai sensor 108 megapiksel, optical image stabilizer, bukannya f1.75 dan tentunya udah autofocus. Perekaman videonya ini bisa mencapai 4K 30 fps. Sayangnya nggak ada opsi untuk 60 fps di sini. Nah, lalu ada kamera wide angle atau yang lain biar bilang ini ultra wide gitu ya. Nah, ini sensornya 5 megapiksel, bukannya f2.2 dan autofocus. Bahkan dia bisa macro focusing juga ya. Nah, untuk rekaman videonya di sini mencapai 1080p 30 fps saja. Lalu ada lagi kamera depth kamera di sini yang 2 megapiksel. Ya, ini anggap bonus lah ya. Kemudian ada LED flash. Nah, untuk fitur-fitur kamera bisa dibaca di sini lumayan lengkap. Lanjut untuk spesifikasi internalnya. Nah, untuk SoC dia menggunakan Unisoc T760. Untuk spesifikasi singkatnya, SoC ini menggunakan fabrikasi 6 nanometer dan punya CPU octa-core atau 8 core dengan clock speed up to 2,2 GHz. Sementara untuk GPU-nya pakai Mali G57. Untuk performanya nanti lihat di bagian pengujian. Nah, untuk RAM-nya dia menggunakan 8 GB, sementara untuk storage internalnya adalah 256 GB. Nah, RAM-nya ini pakai LPDDR4X dengan ada juga di sini fitur extended RAM sampai 12 GB. Sementara untuk storage-nya dia udah pakai UFS 3.1. Nah, saat kami cek menggunakan aplikasi benchmark, kecepatan bacanya itu bisa sampai 1700 MB per second. Jadi ini yang benar ya, UFS 3.1. Nah, ini adalah hasil yang sedikit lebih kencang dibandingkan rata-rata storage UFS yang biasa digunakan di kelas harga 2 jutaan. Dan jelas, ini jauh lebih kencang dibandingkan yang pakai eMMC. Ya. Nah, untuk baterai, dia baterainya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Sementara kalau sensor-sensor dibaca aja di sini ya. Sensor-sensor pentingnya ada semua. Gyronya juga hardware. Untuk konektivitas, dia bisa 2G, 3G, 4G, dan 5G. Ya, Unisoc T760 ini emang sudah support 5G. Wi-Fi-nya di sini Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2. Untuk Bluetooth codec-nya di sini yang kami bisa tes adalah SBC, AAC, dan LDAC atau LDAC. Lalu NFC tentunya ada, USB-nya juga bisa OTG. Dan di sini juga ada FM radio, tapi dia butuh menggunakan headset yang terpasang ke smartphone untuk antenanya. Nah, untuk fitur keamanan tentunya dia punya fingerprint sensor dan juga bisa untuk pakai face unlock. Nah, untuk OS dia pakai MyOS 13 berbasis Android 13. Ini agak disayangkan ya, dia pakai Android 13 ya. Padahal harusnya tahun ini sih start dari Android 14 lah harusnya. Itu udah standar untuk kelas harga segini. Nubia menjanjikan ada update Android 1 kali ya. Jadi dia akan update 1 kali dan untuk security patch-nya dijamin selama 2 tahun. Kita sedikit berharap dia bisa lebih panjang sih sebenarnya. Tapi ya oke lah, nggak terlalu masalah sebetulnya. Masih sampai 14 juga. Nah, untuk OS sendiri bisa dikatakan ini bebas dari iklan. Tapi kalau aplikasi pihak ketiga memang masih ada. Untungnya jumlahnya nggak banyak-banyak amat dan bisa di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Sedikit catatan aja ya, saat setup awal itu ada tawaran untuk menginstal beberapa aplikasi tambahan, tapi itu sifatnya opsional, tidak harus ya. Kalau tidak dibutuhkan, lewati aja, nggak usah diinstal. Nah, di sini juga terdapat fitur Live Island ya, yang terasa kekinian sih menurut kami. Fitur ini bisa membuat kita menerima pop-up notifikasi di sekitar kamera selfie dengan bentuk tampilan seperti ini. Mirip dengan fitur yang, lagi-lagi, buah-buahan itu ya jadinya ya. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performa. Antutu 9 dia dapat 448 ribuan. Sayangnya untuk Antutu 10 skor GPU-nya nggak bisa keluar. Jadi skornya baru muncul kalau kita pakai 3D yang light. Jadi kita pakai Antutu 10 yang versi light-nya. Di sini dia bisa dapat 505 ribuan.
Ingat ya, ini pakai 3D Lite, jadi jangan dibandingkan dengan yang biasa ya, yang bisa kita pakai. Lanjut, untuk Geekbench 6, single core di 752 dengan multicore di 2378. Ini lumayan tinggi sih buat kelas harganya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics core di 2927. Lagi-lagi ini agak tinggi untuk harga 2 jutaan. 3D Mark Wildlife Stress Test, base score di 1619, lowest score di 1613. Jadi stability-nya ada di 99,6%. Oh, lumayan oke juga. Untuk GFX Bench 1080p Manhattan 31 offscreen 31 fps. 1080p Carchase offscreen dapat 18 fps. Jadi secara umum terlihat bahwa SoC yang digunakan di sini itu terlihat konsisten sedikit lebih tinggi dibandingkan MediaTek G99, G100 bahkan Dimensity 6100 untuk semua pengujian sintetik. Jadi bisa dibilang bahwa SoC ini udah sangat sesuai untuk harga smartphone-nya. Kita masuk ke pengujian gaming, kita mulai dari Subway Surfer dulu. Di game yang satu ini, refresh rate layarnya bisa berjalan di 120 Hz. Jadi kita bisa menikmati game ini lancar jaya di 120 fps. Lanjut ke Real Racing 3. Untuk game yang satu ini juga sama ya, refresh rate bisa jalan di 120 Hz juga. Jadi kita bisa menikmati game yang satu ini dengan frame rate yang cukup tinggi. Kalau kita mainin frame rate-nya ada di kisaran 90 sampai 120 fps. Ini udah sangat nyaman untuk dimainkan. Lanjut untuk Mobile Legends. Nah, di sini setting grafik yang terbuka itu sampai ultra dengan setting frame rate yang terbuka sampai ultra juga alias 120 fps. Tapi sayangnya, refresh rate layarnya langsung turun ke 60 Hz kalau gamenya dijalankan. Saat kita coba atur refresh rate secara manual ke 120 Hz, layarnya juga tetap aja masih turun ke 60 Hz saat gamenya dijalankan. Jadi kita cuma bisa mainin Mobile Legends sampai frame rate maksimal di 60 fps. Semoga kedepannya ini bisa diperbaiki lewat update karena harusnya sih performanya udah cukup ya untuk frame rate yang lebih tinggi dari 60. Nah, kalau kita main dengan grafis ultra, gamenya memang cukup lancar di 60 fps. Baik saat itu battle atau lagi sepi, ini ya tetap lancar, jadi cukup nyaman untuk dimainkan. Lanjut untuk PUBG Mobile. Nah, di sini opsi settingan terbuka itu sampai smooth ultra alias 40 fps aja. Kalau dimainin ya rata di 40 fps ya, nggak ada masalah. Ya kalau SoC-nya udah sekencang ini sih sebetulnya harusnya kebukalah yang 60 fps-nya biar mainnya lebih asik. Nah kalau untuk gyro aiming di sini nggak ada masalah ya, lancar banget karena tentunya dia pakai sensor gyroscope yang hardware. Lanjut ke Genshin Impact. Kita coba mainin game satu ini di setting lowest 60 fps. Dan saat kami atur ke preset lowest, visual efeknya langsung ada di opsi low. Skenario pengujiannya seperti biasa ya, jalan bolak-balik dari Mondstadt ke Liyue selama 30 menit. Rata-rata frame rate yang kita dapatkan ada di kisaran 35 sampai 40 fps, baik lagi jalan-jalan maupun lagi ada battle juga. Beberapa kali sempat turun ke dekat 30 fps tapi jarang kejadian seperti ini. Dan ini konsisten ya, selama pengujian 30 menit bahkan lewat dikit itu masih konsisten. Nah, setelah dimainkan selama 30 menit, titik terpanas untuk bagian layar itu ada di angka 45 sampai 46 derajat Celcius. Sedangkan titik terpanas di sisi belakang smartphone ada di dekat modul kameranya, suhunya sekitar 45 derajat Celcius. Sayangnya ini terbilang cukup tinggi sih menurut kami. Jadi sekarang mari kita coba langsung pakai kipas pendingin aja, biar lebih adem ya. Hasilnya sebetulnya terbilang mirip-mirip aja dengan tanpa kipas. Rata-rata frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 35 sampai 40 fps juga di berbagai kondisi. Beberapa kali juga sempat turun ke dekat 30 fps tapi lebih jarang terjadi ketimbang kalau tanpa kipas. Jadi kalau kita pakai kipas pendingin itu bisa dibilang hasilnya jadi sedikit lebih stabil. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita menguji varian dengan vegan leather. Ada kemungkinan nih kalau varian yang warnanya hitam yang punggungnya kaca ya, mungkin akan menawarkan hasil yang sedikit lebih baik dan mungkin dia akan ngerespon lebih baik juga kalau kita pasangin kipas. Nah, anyway, setelah kita menguji, kita bisa kasih ranking di sini dan harusnya ini sudah masuk ranking C+. Baik dengan kipas maupun tanpa kipas. Plus di sini kami berikan karena kestabilan performanya yang bagus. Nah, sekarang mari kita uji kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Nubia Focus Pro 5G. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Untuk pengujian kali ini saya bareng sama Noval. Jadi pengujiannya sampel-sampel fotonya nanti sama dia, tapi pembahasannya kali ini masih bareng-bareng lah. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, suara teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal sini untuk kebutuhan video sehari-hari atau untuk vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, kita lanjut bahas kualitas videonya. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Untuk resolusinya mentok di 1080p 30 fps aja ya. Dari segi kualitas gambarnya terbilang oke aja untuk kami. Detailnya sekedar mencukupi dan kalau dibawa jalan seperti ini sayangnya masih terasa guncangannya. Untuk dynamic range, ini masih belum terbilang oke. Bagian highlight overexpose, untungnya bagian wajah masih bisa terekspos dengan baik. Oke, kita ke kamera utamanya. Detailnya terbilang mencukupi dan yang kami suka itu bokeh naturalnya cukup terasa.
Dynamic range-nya masih mirip dengan kamera selfie-nya, bagian highlight overexpose, tapi untuk bagian wajah masih bisa terekspos dengan baik. Tapi kalau di tempat yang pencahayaannya bagus, hasilnya bagus juga kok. Jadi tinggal pinter-pinter aja cari tempat yang pencahayaannya ideal. Lanjut ke tes stabilizer-nya. Di resolusi 1080p 30fps, videonya terasa sangat stabil. OIS plus AIS-nya terlihat optimal di sini. Sedangkan kalau di 4K 30fps, videonya tidak sestabil di 1080p 30fps-nya. Sepertinya IIS-nya tidak berjalan di resolusi yang ini. Untungnya masih ada OIS, jadi guncangannya masih bisa diredam sedikit. Sekarang kita tes bagian autofokusnya. Kecepatan autofokusnya bisa dibilang standar aja sih menurut kami. Dan saat coba pindah-pindah fokus antara dua objek seperti ini, transisi fokusnya sedikit terasa kurang halus. Nah, sekarang kita lanjut ke kamera wide angle-nya. Resolusinya mentok di 1080p 30fps aja ya. Untuk kualitasnya memang belum sebaik kamera utamanya, tapi ini wajar karena sensornya memang beda kelas. Dynamic range-nya juga standar aja, tapi bisa dimaklumi untuk sebuah kamera wide angle atau ultra wide. Saat di bawah jalan hasilnya memang bukan yang luar biasa stabil, tapi masih oke kalau menurut kami. Yang kami suka dari kamera wide angle-nya ini adalah dia bisa autofocus. Dan saat kami tes, hasilnya terbilang lumayan. Ini merupakan sesuatu yang jarang ada untuk kelas harganya. Sekarang lanjut lagi ke low light. Untuk kamera selfie, detail memang udah agak berkurang dan gambar jadi terasa agak soft. Tapi yang kami tidak sangka adalah gambarnya masih cukup terang, minim noise, dan frame rate-nya cukup stabil. Nah, sekarang kita lanjut ke kamera utamanya. Di sini terasa kalau kameranya itu sulit mengunci fokus dalam keadaan pencahayaan seperti ini. Jadinya, video terasa ada kedut-kedutnya dari autofocus. Detailnya juga sedikit berkurang, untungnya noise cukup minim dan video juga terbilang masih cukup terang. Di resolusi 1080p, saat di bawah jalan seperti ini, jitter dari IIS-nya masih cukup terasa. Tapi levelnya masih wajar kalau menurut kami. Sedangkan kalau di 4K, jitternya memang nggak terlalu terasa, tapi ini wajar karena IIS-nya nggak jalan di sini. Untuk kamera wide angle-nya saat low light, terlihat kalau detailnya udah berkurang ya. Gambarnya jadi terasa soft, dan noise-nya juga cukup terasa. Jitter juga cukup terasa saat di bawah jalan seperti ini. Untungnya frame rate video masih terbilang stabil. Menurut kami ini hasil yang wajar untuk kamera wide angle atau ultra wide, karena sensornya memang tidak sehebat kamera utamanya. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Untuk kamera selfie dan kamera wide angle, kualitasnya memang bukan yang paling superior sih. Tapi secara keseluruhan ini sudah terbilang mencukupi menurut kami. Yang cukup menarik adalah kamera wide angle-nya bisa digunakan untuk foto dari jarak dekat alias makro. Untuk kelas harganya ini cukup jarang ditemui ya. Jadi good job untuk Nubia. Kalau mau hasil foto-foto terbaik, kita bisa pakai kamera utamanya aja. Detailnya tinggi dan ketajamannya cukup pas. Mau pakai digital zoom 3 kali atau dipakai dari jarak dekat untuk makro fotografi, hasilnya juga terbilang bagus. Portrait mode juga ada dan hasilnya cukup rapi menurut kami. Bicara soal fotografi, Nubia bilang kalau kamera smartphone ini punya 5 focal length, mulai dari 18mm, 24mm, 35mm, 50mm, dan 72mm. Catatannya, di mode auto hanya ada shortcut untuk 18mm, 24mm, dan 72mm. Sedangkan untuk 35 dan 50-nya ada di mode street. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya saat malam. Di kondisi seperti ini, fitur night mode-nya otomatis aktif ya. Jadi shutter speed-nya akan melambat. Tapi kalau di kamera utama, karena ada OIS, jadi sangat membantu nih supaya fotonya tidak mudah blur. Sekarang kita cobain beberapa fitur ekstranya. Ini Nubia ada kirimin fotografi kit untuk kita cobain. Kita cobain dari filter makronya dulu deh. Sebenarnya tanpa filter makro pun kamera smartphone ini sudah bisa menghasilkan foto makro yang bagus. Tapi kalau pakai filter makro, kita jadi bisa foto objek dengan jarak lebih dekat dan mendapatkan efek bokeh yang lebih kuat. Kemudian kita coba filter 6 lens starburst-nya. Filter ini bisa membuat kita mendapatkan efek pantulan cahaya dengan bentuk seperti bintang. Ini cocok untuk dipakai dalam kondisi malam hari dengan banyak lampu. Di luar dari filter yang diberikan oleh Nubia, sebenarnya kita bisa memasang filter lens pihak ketiga ke casing khususnya ini. Pastikan aja ukuran diameter filternya adalah 62mm. Lalu ada fitur sliding shortcut button. Dengan hadirnya tombol ini, kita jadi bisa membuka tutup aplikasi kamera dengan sangat cepat dan praktis. Tentunya ini menambah pengalaman fotografi di smartphone ini jadi lebih asik ya. Lalu ada capture button. Ini adalah tombol khusus lainnya di smartphone ini yang dirancang untuk kebutuhan fotografi. Tombol ini akan berfungsi sebagai shutter saat kita membuka aplikasi kamera. Catatannya, ini hanya aktif di posisi horizontal aja. Ketika dalam posisi vertikal, tombolnya jadi tidak aktif. Sepertinya ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan tertekan secara tidak sengaja. Lanjut ada mode Pro. Di mode ini kita bisa melakukan berbagai setting manual seperti ISO, shutter speed, dan lain-lain. Dan ini bisa digunakan untuk foto ataupun video. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed, silahkan lihat di tabel ini aja ya. Yang cukup unik dan jarang ditemui di smartphone lain di kelas harganya adalah white balance lock. Dengan white balance lock ini, kita bisa mengunci patokan warna putihnya mau seperti apa. Jadi selama foto atau video, warnanya akan tetap konsisten. Tentunya ada beberapa hal yang kami rasa bisa ditingkatkan lagi oleh tim Nubia. Yang pertama, hadirkan opsi perekaman 60fps, paling tidak untuk kamera utamanya. Lalu yang kedua, mungkin bisa tingkatkan lagi kemampuan autofokusnya. Nah, terlepas dari kekurangannya itu, secara keseluruhan kami cukup mengapresiasi Nubia dalam menghadirkan pengalaman fotografi yang cukup berbeda di smartphone ini. Hadirnya fotografi kit, sliding shortcut button, capture button, dan beberapa kelengkapan lainnya, itu cukup jarang ditemui di kelas harganya. Dan memang membuat smartphone ini punya pengalaman fotografi yang beda.
Akhir kata, good job untuk Nubia karena telah menghadirkan smartphone yang kemampuan fotografinya cukup menyenangkan, seperti yang satu ini. Sekian pengujian kameranya, sekarang kita lanjut lagi ke tes berikutnya. Oke, kita masuk ke pengujian baterainya ya. Untuk lokal YouTube playback 1080p di mana kita download video YouTube terus kita playback secara lokal, baterai baru habis setelah 21 jam 33 menit. Ini sedikit atas rata-rata untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh di kelas harga segini ya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30fps non HDR, baterai berkurang 4% selama setengah jam. Untuk mainan TikTok swipe, baterai berkurang 5% dalam penggunaan selama setengah jam. Untuk Genshin Impact lowest 60fps yang tadi ya, baterai berkurang 10% selama 30 menit. Nah, ini termasuk irit disebutnya kalau di sini ya. Secara keseluruhan, smartphone ini bisa dibilang cukup baik ya untuk daya tahan baterainya, tentunya untuk kelas harganya. Nah, untuk charging. Nah, saat charging kita pakai charger 33 watt bawaan lah ya. Dan kita mendapatkan bahwa dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 34 menit. Tapi dari 0 sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 30 menit. Ya, jadi ini sebetulnya hasil yang standar-standar aja untuk perpaduan antara kapasitas baterai dengan chargernya. Tapi kita bisa lihat ya di sini ya bahwa untuk ngisi sampai 50% ya itu sebetulnya lumayan cepat. Oke, untuk ujian lain-lainnya, untuk Netflix ini sayangnya masih wideband L3 yang artinya hanya bisa streaming sampai resolusi SD aja ya. Dukungan HDR juga tentunya belum ada. Jadi kalau kalian menonton kualitas yang lebih tinggi, download aja dulu dengan kualitas setting di high ya. Lalu untuk YouTube, streaming ini teoritis bisa sampai 4K 60 dan sudah support HDR, tapi hasilnya agak patah-patah nih. Kalau mau lancar, sebaiknya setting ke resolusi 2K atau 1080p aja. Nah, untuk haptic feedback secara umum getaran dihasilkan untuk ngetik itu udah halus dan sedikit panjang ya. Terbilang cukup wajar untuk smartphone di kelas harganya dan menurut saya sih masih cukup nyaman ya untuk ngetik. Lanjut untuk Wi-Fi sharing, sayangnya ini belum bisa. Koneksi Wi-Fi akan langsung putus saat kita menyalakan fitur hotspot. Tapi tentunya kalau kita memakai hotspotnya aja untuk sharing 4G atau 5G-nya bisa, nggak ada masalah. Nah, untuk harganya, Nubia Focus Pro 5G ini hadir dengan satu konfigurasi RAM storage saja, 8256. Dan dia mulai bisa dibeli sejak tanggal 11 November 2024 dengan harga di bawah 3 juta rupiah. Untuk informasi lengkapnya serta link pembelian silahkan cek di bawah atau di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia masih menggunakan Android 13 dan janji update software cuma 1 kali. Kemudian dia masih pakai single speaker alias masih mono aja. Lalu belum ada opsi perekaman video 60 fps untuk semua kameranya. Kemudian di sini nggak ada slot micro SD. Untungnya internal storage-nya udah langsung 256 nih di sini ya. Kemudian audio jack itu juga udah nggak ada di sini. Lalu dia belum bisa streaming full HD di Netflix. Kemudian bodinya ini agak tebal dan bobotnya memang tidak ringan. Meski memang kalau untuk fotografi sebenarnya bobot yang lebih berat itu membuatnya jadi lebih stabil, lebih enak aja buat foto-fotonya. Nah, dari sisi menariknya dia sudah support konektivitas 5G itu yang pertama ya. Lalu refresh rate-nya udah 120 Hz untuk layarnya ya. Lalu beberapa game juga sudah bisa memanfaatkan layar 120 Hz itu. Kemudian meskipun bukan dirancang untuk HP gaming ya, tapi performanya ini udah cukup baik untuk bahkan gaming berat seperti Genshin Impact. Kemudian dia punya sliding shortcut button yang fungsinya itu bisa di custom. Ada juga capture button yang memudahkan untuk ambil foto pada saat kita menggunakan dalam posisi horizontal. Ada fotografi kit ya, walaupun ini ya memang terbatas ya. Tapi ini menarik banget karena dapat casing yang ada dudukan filter serta beberapa filter juga di dalamnya. Lalu kemampuan fotografinya ini terbilang lengkap ya. Bahkan ada beberapa fitur yang nggak bisa ditemuin di smartphone yang lain. Kemudian dia punya kamera wide angle atau biasanya ultra wide ya. Dan bisa autofocus, bahkan bisa makro. Untuk kelas harga segini ya masih nggak banyak yang punya atau bahkan nggak ada. Kemudian NFC tentunya ada, FM radio juga ada. Jadi ada opsi untuk hiburan gratis. Dual mikrofon tersedia di sini. Untuk sensor-sensor ini cukup lengkap. Paket penjualannya juga lengkap. Untuk desain yang versi light brown ini terasa lebih unik dan keren aja sih. Nah, kehadiran Nubia Focus Pro 5G ini jelas membuat opsi smartphone di bawah 3 juta rupiah jadi semakin bervariasi. Jadinya calon pembeli itu nggak dihadapkan dengan opsi smartphone yang gitu-gitu aja gitu ya. Yang jelas, racikan smartphone yang satu ini memang terasa diarahkan pada kemampuan kameranya, terutama untuk fotografi. Apalagi kalau belinya dapat yang paket dengan fotografi kit ya. Kan jadi bisa bereksperimen dengan beragam aksesoris filter. Jadi kalau ditanya smartphone ini cocok untuk siapa? Jelas, yang pertama ini akan cocok sekali untuk yang suka bereksperimen dengan fotografi dengan kamera tapi dananya terbatas di bawah 3 juta rupiah. Meski demikian, secara keseluruhan kita bisa bilang bahwa Nubia Focus Pro 5G ini sebenarnya masih bisa dianggap sebagai sebuah smartphone yang cukup all-rounder dan menarik di kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.